Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improving a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lin Xin sudah melakukan banyak hal untuk dirinya dan Ruo-Ruo. Dan kali ini pun juga, dirinya sudah memutuskan bagaimana akan membalas kebaikan Lin Xin. Lin Xin pun seketika bertanya bagaimana Baizi akan membalas dirinya. Lalu Baizi pun seketika berjalan menuju sebuah tiang dan seketika melakukan gerakan pole dance layaknya seorang profesional. Lin Xin pun tidak menyangka Baizi mahir melakukan ini. Hingga Baizi memposisikan diri secara terbalik dan terus turun hingga titik terendah. Baizi pun mengatakan bahwa dirinya yakin Lin Xin pasti lebih suka kalau dirinya panggil Lin Xin dengan sebutan master. Baizi pun meminta Lin Xin untuk datang kepadanya. Lin Xin yang memperhatikan ini menilai bahwa ini tidak benar. Ini bukan sikap biasanya Baizi. Dirinya mengerti sekarang perintah yang dirinya berikan padanya salah. Lin Xin pun merasa tidak bisa membiarkan Baizi menampakkan dirinya yang paling asli. Karena itu membuatnya langsung mengungkapkan keinginan dan dorongan terdalamnya. Tapi itu juga menekan rasa malu, akal sehat, dan pengendalian dirinya. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Kembali Lin Xin memasukkan instruksi perintahnya dan meminta Baizi untuk kembali menjadi dirinya yang biasanya. Dan seketika Baizi kembali normal, Baizi pun nampak malu dan bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang sudah dirinya lakukan. Baizi seketika meminta maaf kepada Lin Xin, itu bukan dirinya. Sungguh bukan dirinya. Lin Xin pun menilai bahwa sepertinya Baizi kembali normal. Memang agak menyayangkan, tapi memanfaatkan saat Baizi rapuh seperti itu jelas tidak benar. Lalu Lin Xin pun meminta Baizi untuk tidak khawatir. Dirinya percaya pada Baizi. Baizi pun bertanya apakah itu sungguhan. Lin Xin pun membenarkan hal tersebut. Kembali Baizi bertanya apakah Lin Xin berjanji kepadanya. Lin Xin pun menekankan dirinya berjanji semua yang dirinya katakan adalah kebenaran. Tentang balasan yang Baizi sebutkan, dirinya sudah sangat puas. Mendengar hal ini Baizi pun sangat kaget dan malu. Lalu di tempat lain, sebuah teriakan kekesalan pun terdengar di sebuah menara. Dan nyatanya, Jijin saat ini sedang meluapkan kekesalannya. Jijin pun terus memikirkan soal kejadiannya bersama Lin Xin. Dan kali ini dirinya mengaku kalah. Tapi lain kali dirinya pasti menang. Dirinya akan menangkap Lin Xin. Lalu melucuti setiap sisa harga diri, martabat, perlawanan, dan keteguhan Lin Xin yang luar biasa luar dalam hingga tidak ada yang tersisa. Dirinya akan melatih Lin Xin jadi mainan yang paling menghibur buat dirinya. Jijin pun sangat menantikan ekspresi yang akan Lin Xin tunjukkan nanti. Namun di saat Jijin hendak duduk, Jijin pun masih merasakan sakit di area belakangnya. Jijin pun sangat kesal dengan hal ini. Lin Xin sangat berani menghinanya seperti ini. Namun semakin Jijin mengingat kejadiannya dan merasakan sakitnya, Jijin malah menikmati hal ini. Hingga tingkat kesukaan Jijin naik 10%. Dan total kesukaan Jijin berada di angka 25%. Namun tak lama berselang Jijin pun sadar dan bertanya apa yang sedang dirinya lakukan hingga melempar gelas tersebut ke jendela untuk meluapkan rasa kesalnya. Dan kembali nilai kesukaan Jijin turun 7%.
hingga total nilai kesukaan Jijin saat ini adalah 18%. Lin Shen yang terus menerima notifikasi ini bertanya-tanya ada apakah ini nilai kesukaannya naik turun, apakah Jijin sedang mudi atau memang gila. Lalu keesokan harinya, kini klinik kecantikan telah ditutup oleh petugas dan petugas meminta semua orang untuk bubar serta tidak berkerumun di sini. Lin Shen yang kebetulan ada di sana tidak menyangka mereka benar-benar menutup tempat ini. Padahal dirinya masih berniat menyelinap ke sini untuk mencari petunjuk tentang Jijin. Lin Shen pun bertanya-tanya apakah karena dirinya membuat keributan besar sampai dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dan kini sebuah berita menyebutkan bahwa operasi plastik ilegal, rahasia gelap klinik kecantikan ajaib idola terbongkar. Setelah mengumpulkan bukti, polisi menggerebek klinik itu dan menemukan gudang besar obat terlarang di lantai bawah tanah ketiga. Di lokasi, polisi menyita izin medis palsu asal Korea, kontrak rentenir dan paspor para korban sebagai barang bukti. Para kriminal mencoba kabur lewat terowongan penyeludupan, memicu pengejaran besar dengan polisi di jalan raya yang merusak beberapa jalan utama. Untungnya semua sudah tertangkap. Lin Shen yang membaca berita ini menilai bahwa di sini tidak ada penyebutan tentang perdagangan manusia dan lelang. Sepertinya klaim semua pelaku sudah tertangkap. Hanya akal-akalan dengan mengorbankan beberapa anak buah kecil untuk jadi kambing hitam. Namun jika dilihat lagi jelas sekali pengaruh Jijin masih sangat kuat. Skema di kota Yao memang dalam sekali. Untung saja Ruo-Ruo punya anak buah. Jadi keselamatannya masih terjamin. Dan saat itu Ruo-Ruo bertanya-tanya jenis-jenis penjahat klinik kecantikan berhati busuk apa yang berani menyentuh ibunya. Mereka cari mati. Ruo-Ruo pun menegaskan kepada anak buahnya bahwa uang tidak penting. Siapkan senjata lengkap dan berjaga bergiliran. Kalau ada orang mencurigakan yang berani mendekat, hajar duluan siapapun mereka. Anak buah Ruo-Ruo pun mengerti dan meminta Ruo-Ruo untuk tidak khawatir. Lin Shen pun meminta mereka untuk menjaga diri, baik-baik dirinya akan menyelidiki klinik kecantikan itu dulu. Di samping itu sebelum saat bangun tidur, Baeji tiba-tiba kembali naik ke atas tubuhnya dan meminta dirinya untuk bangun. Dan ini mengagetkan Lin Shen. Dan seketika Baeji kembali sadar dan kembali merasa malu. Baeji menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu bangun dirinya langsung begini. Baeji pun meminta Lin Shen untuk tidak salah paham. Lin Shen pun menyebut bahwa ini pasti gara-gara serum boneka itu. Lin Shen pun meminta Baeji untuk tidak khawatir. Dirinya akan mencari cara untuk menyembuhkan Baeji. Baeji pun meminta Lin Shen untuk tidak menceritakan ini pada Ruo-Ruo. Dalam pikiran Lin Shen, meski Baeji sudah kembali seperti biasa, jelas sekali pengaruh serum boneka pada otaknya masih sedikit tersisa. Hanya semacam bak kecil yang tidak berbahaya. Kembali ke waktu sekarang. Kini situasi di depan klinik kecantikan pun sedang dibersihkan dan seorang pengemudi wanita yang memperhatikan ini menilai bahwa dirinya tidak menyangka kejar-kejaran polisi dan penjahat itu di berita ternyata separah ini. Di samping itu, Lin Shen yang saat ini berjalan di bahu jalan pun mengatakan karena petunjuknya sudah hilang, lebih baik dirinya menunggu dan melihat saja. Dirinya akan menunggu para penjahat itu datang sendiri kepada dirinya. Dan tiba-tiba Lin Shen ketabrak sebuah mobil dan mengenai spion mobilnya. Si wanita pun nampak panik karena dirinya menabrak seseorang. Si wanita pun berharap dia tidak terluka parah. Lin Shen pun seketika bertanya bagaimana cara si wanita mengemudi. Si wanita pun meminta maaf dirinya tadi kehilangan fokus saat menyetir. Dirinya akan mengantar Lin Shen ke rumah sakit untuk diperiksa menyeluruh. Lalu setelah itu mereka bisa bicarakan soal ganti rugi. Si wanita juga meminta Lin Shen untuk tidak khawatir. Dirinya Wang Ziking akan bertanggung jawab sepenuhnya. Mendengar hal ini, Lin Shen menilai setidaknya Wang Ziking tahu cara meminta maaf dengan benar. Jujur saja dengan kondisi fisiknya sekarang ditabrak truk sekalipun dirinya tidak apa-apa. Lin Shen pun meminta Wang Ziking untuk melupakan ini. Dirinya baik-baik saja. Wang Ziking menyebut itu tidak mungkin, ditabrak mobil bisa berakibat serius. Kalau tidak ada apa-apa nanti akan terlambat. Dan Wang Ziking pun seketika menarik Lin Shen. Lin Shen pun merasa menolak perhatian sehangat ini rasanya sulit sekali. Lalu berpindah ke hotel 4 musim kota Yao. Lin Shen pun bertanya mobil Wang Ziking sudah rusak begini mengapa tidak pesan taksi saja. Wang Ziking pun meminta Lin Shen untuk tidak khawatir. Hotel itu adalah miliknya.
Dirinya tinggal ganti mobil lalu tetap akan mengantar Lin Xin ke rumah sakit. Lin Xin pun kaget, ternyata Wang Ziking orang yang cukup baik. Setidaknya Wang Ziking membantunya sedikit memulihkan kesan tentang kota Yao. Mendengar hal ini, Wang Ziking pun bertanya apakah Lin Xin bukan orang sini. Lalu mereka pun kini telah sampai di parkiran dan seketika parkir di tempat VIP 01. Dan ini mengagetkan wanita lain yang ada di belakangnya. Wanita ini pun seketika menegurnya dan bertanya bagaimana cara dia menyetir itu tempat parkirnya. Wang Ziking pun seketika keluar dan meminta si wanita untuk melihatnya baik-baik itu adalah tempat parkirnya. Namun saat melihat ke arah mereka, Wang Ziking pun kenal. Mereka adalah Pang Kailin dan Nina. Pang Kailin juga kaget, ternyata itu adalah Wang Ziking. Lin Xin seketika bertanya-tanya ada apa dengan mereka. Lalu Pang Kailin pun bertanya apakah Wang Ziking juga datang ke reuni kelas. Selain itu tidak mungkin setelah sekian tahun Wang Ziking masih berpakaian seperti ini. Sosialita palsu sudah tidak memakai gaun model begitu. Wang Ziking pun bertanya mengenai sosialita palsu ini. Wang Ziking pun bertanya apa sebenarnya yang Pang Kailin ocehkan. Nina pun meminta Wang Ziking untuk menjaga kata-katanya. Apakah Wang Ziking pantas memanggil Pang Kailin dengan namanya? Wang Ziking harus memanggilnya dengan sebutan Nona Kailin. Wang Ziking pun bertanya apakah dirinya juga harus memanggil Nina dengan sebutan Nona Nina. Nina pun mengatakan bahwa setidaknya Wang Ziking tahu diri. Dan sekarang Wang Ziking harus menyingkirkan mobil itu. Wang Ziking pun menyebut ini sangat lucu, ini adalah tempat parkirnya. Pang Kailin pun kesal dan meminta Wang Ziking mencukupkan hal ini. Apakah Wang Ziking masih mau berpura-pura setelah sekian tahun? Wang Ziking bisa menipu orang lain, tapi Wang Ziking tidak bisa menipu dirinya. Nina pun meminta Wang Ziking untuk berhenti berpura-pura. Dulu di SMA, setiap Wang Ziking pakai barang-barang tiruan dan menipu banyak teman sekelas yang polos. Mereka bahkan salah sangka mengira Wang Ziking si bunga kelas. Dan itu cuma membuat Wang Ziking bisa menekan Pang Kailin sementara. Sekarang Pang Kailin adalah istri dari Presiden Hotel 4 Musim di kota Yao, anggota lingkaran elit sejati. Wang Ziking kira sosialita gadungan seperti Wang Ziking bisa dibandingkan. Wang Ziking pun kaget mendengarnya. Pang Kailin yang melihat ekspresi Wang Ziking pun menyebut bahwa itu ekspresi yang bagus. Dan pertahankan saja seperti itu. Di samping itu Lin Xin yang melihat keributan ini menilai ini mulai menarik. Bukankah tadi Wang Ziking bilang hotel ini miliknya dan sekarang tiba-tiba saja muncul si istri presiden. Saatnya duduk manis menikmati drama ini. Lalu Wang Ziking pun bertanya apakah mereka tahu siapa presiden hotel ini. Pang Kailin pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya berencana mengumumkannya di reuni kelas. Tapi karena Wang Ziking begitu putus asa akan dirinya beritahu sekarang, suaminya tidak lain adalah Su Ziazun, presiden hotel 4 musim kota Yao. Wang Ziking pun seketika bertanya dengan nada tinggi apakah Pang Kailin bilang Su Ziazun itu suaminya. Dan nyatanya Su Ziazun adalah tunangan dari Wang Ziking yang selalu memberinya pijitan. Lalu Pang Kailin pun menanggapi Wang Ziking yang mengetahui nama suaminya dan menyebut itu tidak mengherankan. Dia memang presiden hotel 4 musim kota Yao. Nina pun meminta Wang Ziking untuk melihat mobil sport ini. Su Ziazun baru saja memberikannya pada Pang Kailin kemarin. Harganya 11 juta. Wang Ziking pun kaget mendengarnya. Seingat Wang Ziking waktu itu, ketika Su Ziazun ingin mengajaknya berolahraga, dirinya menolak dan mengatakan bahwa dirinya wanita tradisional. Dirinya sudah janji pada ayahnya, mereka hanya bisa melangkah sejauh itu setelah menikah. Xia Ziazun pun mengatakan bahwa mereka sudah bertunangan, bahkan satpam pun sudah memanggilnya dengan sebutan presiden sekarang. Kapan Wang Ziking akan berhenti keras kepala, atau jangan-jangan karena Wang Ziking sudah bertemu pria lain? Makanya Wang Ziking tidak mau dirinya menyentuh Wang Ziking. Wang Ziking pun tidak membenarkan hal itu. Bukan begitu maksudnya. Su Jiazun pun bertanya Wang Ziking kira dirinya akan percaya hanya karena Wang Ziking bilang tidak. Kecuali Wang Ziking memberinya 11 juta sebagai penenang. Wang Ziking pun menyebut selama Su Jiazun tidak marah, apa artinya 11 juta dibandingkan itu. Wang Ziking pun menyebut itu tidak mungkin, dirinya tidak percaya. Dirinya akan menelpon Su Ziazun sekarang juga untuk memastikannya. Nina pun mengatakan bahwa ekspresi pecundang itu cocok sekali dengan wajahnya.
Pang Kailin pun menyebut setelah bertahun-tahun pura-pura jadi sosialita, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan aktingnya lagi. Dalam pikiran Wang Ziking sekarang, dirinya tidak boleh meragukan Su Ziajun hanya karena hal seperti itu. Dia adalah tunangannya. Mana mungkin dirinya membiarkan ucapan orang luar begitu saja menggoyahkan hubungan mereka. Lalu Wang Ziking pun mengatakan bahwa Pang Kailin bilang Su Ziajun adalah suaminya. Apakah Pang Kailin berani memanggilnya ke sini? Pang Kailin pun menyebut bahwa dia mengurus seluruh hotel. Dia sangat sibuk. Wang Ziking pikir dia akan datang hanya karena Wang Ziking memanggilnya. Siapa Wang Ziking sebenarnya? Nina pun meminta Pang Kailin untuk tidak membuang waktu dengan Wang Ziking. Reuni di kelas sebentar lagi dimulai. Nina pun mengatakan kepada Wang Ziking bahwa dirinya akan menghitung sampai 3. Kalau Wang Ziking tidak memindahkan mobilnya, akan dirinya leceti mobilnya. Namun di saat itu Nina pun melihat Lin Xin yang sedang santai di dalam mobil Wang Ziking. Nina pun seketika tertawa dan menyebut ini tidak mungkin. Memang reuni boleh membawa pasangan, tapi yang ini, pria pecundang ini apakah Wang Ziking yang bawa? Jangan bilang pecundang ini sebenarnya pacar Wang Ziking. Benar-benar tidak kelihatan. Dirinya baru sadar ada orang lain duduk di mobilnya. Kaos oblong, celana pendek, dan sendal jepit. Apa-apaan ini? Apakah mau berpura-pura menjadi juragan tanah di kota Yao? Dengan tampilan seadanya begini, apapun yang dia coba perankan, dia tidak akan pernah berhasil. Wang Ziking pun meminta mereka untuk tidak mengalihkan topik. Jawab saja, apakah Pang Kailin berani menelponnya atau tidak? Atau jangan-jangan si istri presiden palsu ini akan ketahuan hanya dengan satu panggilan. Pang Kailin pun mengerti Wang Ziking tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu biar dirinya telepon sekarang. Tapi sekali dirinya menelpon, ini bukan sekedar soal memindahkan mobil Wang Ziking lagi. Wang Ziking bahkan bisa melupakan ikut reuni kelas ini. Mulai hari ini jangan harap bisa menginjakan kaki di hotel 4 musim lagi. Dengan cepat Pang Kailin menelpon Su Ziajun. Su Ziajun yang menjawab panggilan ini bertanya apakah Pang Kailin sudah sampai hotel. Pang Kailin menyebut bahwa ada orang yang menjahilinya. Ingat tidak teman kelas palsu yang dirinya ceritakan pada Su Ziajun? Dia juga datang di reuni kelas ini. Dan dia parkir di spot pribadi Su Ziajun. Dan menolak pergi dari sana. Bahkan bertingkah tidak sopan pada dirinya. Dirinya marah sekali sampai mau menangis. Dengan ini, Su Ziajun harus menolong dirinya untuk mengusirnya. Mendengar hal ini, Lin Xin seketika merinding dan menilai bahwa Pang Kailin bahkan lebih parah dari Liu Cheng. Lalu Pang Kailin menyebut bahwa suaminya sekarang turun dengan security. Dengan ini, Wang Ziking akan menyesal. Pang Kailin pun meminta Nina untuk menyiapkan ponselnya agar bisa merekam saat-saat memalukannya. Dan siarkan langsung ke grup kelas. Nina pun mengerti dan dirinya akan menyiarkannya sekarang. Lalu Wang Ziking yang mendengar suara dari telepon tadi menilai bahwa suara di telepon tadi sangat mirip dengan Su Ziajun. Wang Ziking pun bertanya-tanya apakah jangan-jangan tadi benar-benar dia. Apakah dirinya salah menilai Su Ziajun? Wang Ziking pun ingat pesan ayahnya bahwa ayahnya pernah bilang kalau Su Ziajun hanya banyak omong dan hanya modal ganteng saja. Orang sepertinya itu tidak pantas, tapi kalau Wang Ziking bersikeras bersamanya, dirinya hanya bisa mengiyakannya saja. Lagi pula Wang Ziking adalah putrinya satu-satunya. Wang Ziking pun meminta ayahnya untuk tidak marah. Jantung ayahnya lemah. Walaupun keluarga Su Ziajun tidak sekaya mereka, dia benar-benar mencintai dirinya. Dirinya janji bahwa kehidupan pernikahan masa depannya dengan Su Ziajun akan bahagia. Lalu tak berselang lama seseorang datang dan bertanya siapa yang berani menjahili istrinya. Nina pun menyebut bahwa ini ekspresi yang pas. Nina pun meminta teman-temannya siap-siap melihat drama pedas. Dan Su Ziajun pun kini berjalan bersama security. Pang Kailin pun seketika menyebut bahwa suaminya akhirnya datang. Wanita itu menjahilinya. Su Ziajun seketika menyebut wanita itu sangat berani dan siapa wanita itu. Namun saat Su Ziajun melihat ke arah Wang Ziking, Su Ziajun kaget dan seketika melepaskan pegangannya kepada Pang Kailin. Su Ziajun pun mendekati Wang Ziking dan berbicara dengan nada gemetar. Mengapa Wang Ziking di sini? Bukannya Wang Ziking keluar kota untuk mempersiapkan pernikahan?
Wang Ziking pun menyebut bahwa dirinya hanya kembali karena ada urusan mendesak yang tiba-tiba datang. Dirinya tidak menyangka Su Ziazun diam-diam melakukan ini di belakangnya. Su Ziazun pun menyebut ini hanya salah paham dan meminta Wang Ziking mendengarkan penjelasannya. Namun Wang Ziking seketika menampar Su Ziazun sebelum menjelaskan. Pang Kailin pun seketika bertanya mengapa Wang Ziking memukul suaminya. Wang Ziking pun mengatakan bahwa posisi presiden semua uang Su Ziazun itu dari dirinya yang berikan. Dan Su Ziazun benar-benar menggunakannya demi selingkuhannya. Pang Kailin dan Nina kaget mendengar pernyataan ini. Wang Ziking sebenarnya adalah presiden dari Hotel 4 Musim Kota Yao. Dan para security pun kini memberi hormat kepada Wang Ziking. Dan seketika siaran ini malah berbalik arah mempermalukan Pang Kailin. Pang Kailin pun seketika melempar ponsel Nina dan meminta Nina menghentikan siaran ini. Nina pun kaget dengan hal ini. Dirinya membeli HP ini dengan gaji 2 bulan. Lin Xin yang melihat drama ini menyebut bahwa semangkanya sangat enak sekali. Lalu Su Ziazun pun meminta Wang Ziking mendengarkannya. Ini tidak seperti yang Wang Ziking pikirkan. Wang Ziking pun menyebut bahwa Su Ziazun tidak hanya selingkuh, tapi bahkan membawa selingkuhannya ke hotel miliknya. Dan bahkan membiarkan dia parkir di tempat parkir pribadinya. Ini sangat lucu. Dengan ini pertunangan mereka batal. Mendengar hal ini Su Ziazun pun syok dan seketika menyebut Wang Ziking tega. Lalu Su Ziazun pun tertawa dan meminta Wang Ziking pikir ulang. Kalau bukan karena uang, siapa coba yang bisa menolerir perawan tua seperti Wang Ziking? Pang Kailin itu panas dan menggoda, bahkan memuaskan dirinya di dalam dan di luar permainan. Dan Wang Ziking selalu mengikuti peraturan kuno. Jadi yang membuat dirinya selingkuh adalah Wang Ziking sendiri. Wang Ziking pun kaget dan bertanya bagaimana bisa Su Ziazun menjadi orang yang tidak tahu malu. Lalu Pang Kailin pun menyebut bahwa Wang Ziking hanya punya lebih banyak uang. Tapi setiap hari Wang Ziking selalu dengan muka muram dan bahkan bajunya itu kuno sekali. Pang Kailin pun bertanya apakah Wang Ziking punya sisi feminim. Jangan bilang Wang Ziking benar-benar percaya pada pria yang mencintai Wang Ziking apa adanya. Bukan karena uang. Ini sangat memprihatinkan. Wang Ziking tidak akan pernah menemui cinta sejati seumur hidupnya dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seorang wanita. Wang Ziking pun tidak terima dengan semua ucapan ini. Lalu di saat itu Lin Xin pun berjalan keluar mobil dan mengatakan bahwa dirinya sudah pernah melihat pasangan selingkuh. Tapi tidak pernah dirinya melihat yang searogan ini. Benar-benar membuka wawasan. Su Ziazun pun bertanya siapa Lin Xin. Pang Kailin pun mengatakan bahwa pria ini duduk di kursi penumpangnya Wang Ziking tadi. Dirinya rasa dia adalah kekasihnya. Su Ziazun pun menyebut ini pasti bercanda. Bahkan walaupun Wang Ziking buta, dia tidak akan memilih orang sepertinya. Lalu Lin Xin pun mendekati Wang Ziking dan berbisik kepadanya bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Selanjutnya Wang Ziking ikuti permainan dirinya. Namun tanpa aba-aba Wang Ziking seketika memberikan salam tempelnya kepada Lin Xin. Lin Xin pun kaget dengan serangan ini. Pang Kailin pun menyebut ini tidak mungkin. Orang ini benar-benar kekasihnya Wang Ziking. Sedangkan Su Ziazun pun sangat marah melihatnya. Tidak berhenti sampai di situ, Wang Ziking bahkan menarik tangan Lin Xin untuk memegang area belakangnya. Lin Xin pun mengerti akting memang perlu performa penuh. Su Ziazun yang melihat hal ini tidak bisa menahannya lagi dan seketika bertanya apa yang sedang Lin Xin lakukan. Dirinya bahkan tidak pernah menyentuh Wang Ziking. Namun Lin Xin seketika menampar Su Ziazun yang mendekat. Wang Ziking pun meminta maaf kepada Lin Xin. Dirinya tidak mau orang-orang selingkuh itu menghina dirinya. Dirinya akan beri Lin Xin 1 juta dan ikutlah dengannya dalam akting ini. Lin Xin pun bertanya soal ikut dengan Wang Ziking. Di saat Lin Xin ingin mengatakan sesuatu, Wang Ziking seketika memotongnya dan memohon kepada Lin Xin untuk berpura-pura jadi kekasihnya yang lebih kaya dari dirinya dengan sumber daya dan koneksi yang melampaui dirinya di sisi manapun. Wang Ziking pun meminta Lin Xin untuk tidak perlu menahan diri. Pura-pura saja dirinya yang akan menutupi semuanya. Lin Xin pun mengerti. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.